Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memberkati kita. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenal bentuk aljabar dan operasi hitung aljabar, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Kali ini dibawakan oleh Desmiarti SPD, anggota MGMP Matematika MTS MTSN Kota Padang. Pada kali ini kita akan membahas kompetensi dasar tentang mengenal bentuk aljabar dan unsur-unsurnya serta operasi hitung pada bentuk aljabar. Ananda semua, pada bentuk aljabar, materi ini adalah sebetulnya materi yang ada dan sudah kalian pelajari dan gunakan di waktu-waktu kalian dulu di SD. Namun mungkin secara judul atau secara konsep belum kalian pahami, belum kalian dapatkan. Bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh masalah yang mudah sekali ya. Pak Isan membeli 2 kardus buku dan 4 buah. Sedangkan Pak Lutfi membeli 8 buah buku. Berapakah banyak buku yang dibeli oleh Pak Ihsan? Nah, kalau yang dibeli oleh Pak Lutfi itu jelas bukunya ada 8 buah buku. Sementara yang dibeli Pak Ihsan, dia membeli 2 kardus buku. Isi dari 2 kardus itu belum kita ketahui. Ya, kalau 4 buah sama, sudah diketahui. Nah, yang isi dalam kardus belum kita ketahui. Nah, di dalam matematika, permasalahan ini boleh kita selesaikan dengan menggunakan bentuk aljabar. Ya. Nah, kita gunakan bentuk aljabar di mana Pak Ihsan Pak Ihsan yang membeli 2 kardus itu dimisalkan kardusnya itu dengan N. Maka boleh dibuatkan kalimat matematikanya menjadi 2N ditambah 4. Ya, di mana simbol N menyatakan banyaknya buku di dalam kardus. Nah, untuk bentuk 2N ditambah 4 itu, di mana N merupakan atau mewakili sembarang bilangan. Ya. Jika N sama dengan 10, maka 2N ditambah 4 itu, atau 2N itu artinya adalah 2 dikali N, ya. Maka si N kita ganti dengan 10, maka dia akan menjadi 2 kali 10 ditambah 4. Ya kan? Sama dengan 24. Itu jika isi buku di dalam kardus adalah 10. Nah, bagaimana jika N-nya sama dengan 20? Maka 2 dikali N ditambah 4. Berarti 2 kali 20 ditambah 4. Sehingga jumlah menjadi 44. Nah, bagaimana pula jika N-nya kita diketahui adalah 30? Maka 2N ditambah 4 sama dengan 2 dikali 30 ditambah 4 sama dengan 66. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan di atas dapat kita simpulkan banyaknya buku yang dibeli oleh Pak Ihsan itu tergantung kepada nilai N. Ya, jika N-nya 10, isinya 24. Jika N-nya 20, isinya 44. Jika N 30, isinya 66. Nah, berarti jika N-nya kita ubah, maka nilai atau banyaknya buku yang dibeli oleh Pak Ihsan itu juga berubah. Nah, makanya N dikatakan adalah berubah. Atau dalam bahasa matematika juga dikatakan itu adalah variabel. Ya, yang bisa berubah-ubah dan mempengaruhi nilai daripada persamaan kita. Oke, Nanda, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih mendalami bentuk aljabar, kita akan mengenal dulu unsur-unsur daripada bentuk aljabar. Yang pertama itu koefisien. Koefisien itu adalah angka yang diikuti oleh variabel. Ingat, angka yang diikuti oleh variabel. Sementara konstanta
angka juga, tetapi dia tidak diikuti oleh variabel. Nah, yang ketiga kita akan kenal pula dengan variabel itu apa ya. Nah, variabel itu adalah huruf kecil alfabet yang mewakili suatu bilangan. Sebetulnya huruf kecil yang kalian kenal di SD seperti M yang biasanya dikenalkan oleh guru-guru di SD itu adalah suatu variabel. Ya, masih ingat pelajaran SD ya? Biasanya Bu di SD itu panggilnya N, Bu. Iya. Nah, itu adalah suatu variabel ya. Banyak contoh-contoh yang kalian sudah baca dulu di soal-soal waktu di SD. Nah, tetapi sebetulnya variabel itu boleh kita ganti dengan semua huruf alfabet. Tapi penulisannya dengan huruf kecil. Ingat ya Nanda? Oke, itu sudah aturan internasional. Nah, contoh soal kita akan masuk pada bagaimana menentukan yaitu koefisien variabel konstanta daripada bentuk aljabar. Nah, contoh pertama, 2x ditambah 4. Ya, untuk suku yang pertama yaitu 2x. 2 dikatakan koefisien daripada x. Sementara si X dikatakan variabel daripada 2. Oke, untuk suku 4. Suku 4 ini, 4 itu dikatakan adalah dia itu konstanta. Karena dia juga angka yang tidak diikuti oleh variabel. Oke, bisa dipahami? Apakah itu koefisien, apakah itu variabel, apakah itu konstanta. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya. Supaya lebih jelas, 3y pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 5. Untuk suku pertama, 3y pangkat 3 itu 3 dikatakan koefisien daripada y pangkat 3. Sementara y dikatakan variabel, ya, variabel yang ada pada suku 3y pangkat 3. Oke, nah, suku yang berikutnya adalah negatif x kuadrat. Nanda, di sini mungkin kalian ragu. Di mana letaknya koefisien? Nah, untuk selanjutnya kalian akan nampak nanti bahwasanya di situ sebetulnya ada negatif 1. Yang dikatakan koefisien daripada x kuadrat. Nah, sementara si x dikatakan variabel daripada x kuadrat. Sementara itu untuk negatif 5, jelas ini adalah angka yang tidak diikuti oleh koefisien. Maka dikatakan dia konstanta. Oke, untuk contoh yang berikutnya, 24x kuadrat ditambah 5y pangkat 2 dikurang 12x ditambah 8y dikurang 7. Nah, sekarang buatkan tabelnya. 24 ya, 24 ini yang berwarna orange ya, dan 5 dan negatif 12 dan juga 8 dikatakan itu adalah angka yang diikuti oleh variabel, makanya dikatakan koefisien. Nah, sementara itu di sini juga ada angka negatif 7, tetapi dia tidak diikuti oleh variabel, maka ia dikatakan konstanta. Nah, sementara tadi ada angka yang diikutinya. Berarti x kuadrat ini atau yang menjadi variabel di sini adalah x. Oh, di sini y. Di sini xy. Oke, yang suku pertama X, suku kedua Y saja, suku ketiga XY, suku keempat Y sebagai variabel daripada masing-masing suku. Oke, Nanda, mudah-mudahan ini bisa dipahami kalau dibuat skemanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagaimana tadi untuk soal nomor 2 itu ya, ini ulang lagi. Mungkin di sini kalian akan bertanya lagi, mengapa Umi kok ini menjadi ada negatif 1 koefisiennya di sini, ya? Negatif x kuadrat, ya, atau ya, paling mudahnya kita contohkan ya pada bentuk yang berikut ini. Nah, ini x. X itu sebetulnya mempunyai nilai koefisien adalah 1. Karena x itu sama dengan 1 dikali x. Sementara 1 boleh tak ditulis. Ya. Kalau bahasa kitanya itu segelas air, sepiring nasi.
itu artinya ada satu piring nasi, satu gelas susu, ya kan? Nah, makanya satu ini boleh tak ditulis. Ya, maka sebetulnya ada koefisiennya di situ yang nilainya adalah 1. Nah, begitu juga untuk negatif X. Negatif X ini sebetulnya dia mempunyai koefisiennya adalah negatif 1. Kenapa? Karena negatif X itu di dalamnya ada negatif 1 dikali X. Berarti negatif 1 ini dikatakan koefisien atau angka yang diikuti oleh variabel X. Ya, Nanda? Nah, berarti di sini negatif X itu koefisiennya adalah negatif 1 dan variabelnya adalah X. Oke, untuk selanjutnya silakan Anda pakaikan ketentuan ini. Oke. Untuk yang keempat, ya, kita akan kenal nanti adanya suku aljabar. Nah, unsur yang keempat adalah unsurnya adalah suku aljabar. Variabel beserta koefisien, ya, ada konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Ya. Suku aljabar tersebut terbagi atas 2. Yang pertama adalah suku-suku yang sejenis, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama. Sementara suku yang tidak sejenis adalah suku-suku yang variabel dan pangkat variabelnya tidak sama. Nah, berarti kata inti daripada suku yang sejenis itu adalah variabelnya sama, pangkat variabel itu sendiri juga sama. Nah, untuk lebih paham, kita ambil contoh soal. Tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Silakan Anda perhatikan. 4T pangkat 2 ditambah 2M pangkat 3 dikurang T pangkat 2 ditambah M pangkat 3 ditambah M ditambah 6. Nah, manakah suku yang sejenis, Nanda? Nah, di sini kita lihat syarat dia sejenis itu tadi dia mempunyai variabel yang sama dan pangkat variabel tersebut juga sama. Nah, di sini berapa variabelnya? Di sini variabelnya adalah T. Di sini variabelnya juga T. Sementara pangkat si T itu 2. Di sini juga T-nya pangkatnya 2. Nah, berarti 4T pangkat 2 sejenis dengan negatif T pangkat 2. Ya. Oke, bisa dipahami, Nanda? Nah, apalagi yang lain? 2M pangkat 3, ya, 2M pangkat 3 dengan M pangkat 3. Si 2M pangkat 3, suku ini dia mempunyai variabel M. Pangkatnya 3. Nah, suku ini, ya, suku yang keempat ini juga mempunyai variabel M, pangkatnya juga 3. Maka ini boleh dikatakan adalah suku-suku yang sejenis atau sesuku. Ya. Sesuku. Artinya apa? Dia punya variabel yang sama dan pangkat juga sama. Sama-sama pangkat 3. Oke. Sama-sama punya variabel M. Oke. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas juga nanti ada nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Kalau suku yang hanya ada X saja dia, atau 2 saja, atau M pangkat 3 saja, ini dinamakan juga dengan suku 1 atau monomial. Nah, ada pula sukunya itu terdiri dari 2 buah suku, 4T pangkat 2 dan 2M pangkat 3. Ada juga nanti 2A dikurang 5. Nah, ini terdiri dari 2 suku atau binomial. Sementara ada pula namanya trinomial atau 3 suku. Nah, ini dia 2M pangkat 3 suku pertama, 4T pangkat 2 ditambah 3. Terdiri dari 3 suku. Ya. Maka dikatakan dia trinomial. Begitu juga dengan 4B pangkat 2 dikurang 2B dikurang 6. Mereka ini adalah persamaan dengan suku-suku yang terdiri dari bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Oke, selanjutnya
Untuk bentuk aljabar, ya, yang keempat, bentuk aljabar yang sukunya lebih daripada 3 suku, maka disebut dengan polinomial. Nah, seperti ini. Dia terdiri dari 4 suku. Maka kalau lebih dari 3, berarti 4 saja sudah dikatakan dia polinomial, apalagi 5, 6, dan selanjutnya. Oke, nah sekarang kita akan aplikasikan ilmu kita tentang bagaimana kita mengaplikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan dia sejenis tadi. Nah, biasanya disuruh mensederhanakan. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Nah, 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Nah, betulnya di sini dari bentuk persamaan ini yang pertama kita akan kumpulkan dulu mana dia suku-suku yang sejenis. Nah, di sini akan nampak 4x dan negatif 5x, dia itu adalah suku yang sejenis karena mempunyai variabel x, sama-sama punya variabel x dan juga pangkatnya sama, pangkat 1. Anda ingat, kalau dia pangkat 1 itu tak boleh tidak ditulis. Tapi kalau pangkat 2 dan seterusnya wajib ditulis. Ya. Nah, kalau di sini ini kan pangkat 1 artinya ya, x pangkat 1. Di sini juga x pangkat 1. Ya, karena dia sejenis, boleh kita kumpulkan. Nah, begitu juga dengan 9 dan negatif 2. Dia adalah berupa konstanta, ya, suku yang tidak angka-angka yang tidak diikuti oleh variabel. Maka dia boleh kita kumpulkan menjadi suku yang sejenis. Oke, kita lanjut. Nah, berarti untuk suku yang mempunyai variabel yang akan kita jumlahkan atau kita sederhanakan adalah koefisien. Ingat Ananda, yang akan kita sederhanakan itu adalah koefisiennya. Di sini suku pertama 4x itu koefisiennya 4. Sementara suku yang kedua ini koefisiennya adalah negatif 5. Semuanya itu mempunyai variabel yang sama, yaitu x. Nah, ya, dia mempunyai variabel yang sama, yaitu x. Dikumpulkan dalam kurung kerawal ini, maka boleh kita sederhanakan menjadi negatif 1 dikali x ditambah 7. Nah, 7 dari sini ya, koefisiennya, konstantanya disederhanakan. Nah, maka ingat tadi yang sudah kita pelajari tadi Nanda, bahwasanya kalau negatif 1 dikali x boleh kita sederhanakan penulisannya menjadi negatif x ditambah 7. Ya. Oke. Nah, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, sebetulnya penyederhanaan ini dan operasi penjumlahan dan pengurangan ini akan saling berkaitan ya Nanda. Nah, penyederhanaan untuk bentuk-bentuk aljabar dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, dia memang dasarnya adalah atau syarat wajibnya adalah mengurang atau menjumlah untuk suku-suku yang sejenis. Ya, jadi kita masuk saja pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Karena memang tujuan akhirnya pensederhanaan bentuk aljabar. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Tentukan jumlah dari 4P ditambah 3 dan P dikurang 2. Nah, di sini kebetulan di sini contoh soalnya bentuk yang pertama terdiri dari 2 suku, ya, binomial. Bentuk yang kedua juga binomial, ya, 2 suku juga. Oke, nah langkah kita yang pertama, kita jabarkan dia, ya, kita susun dulu karena di sini ada kalimat jumlahkan suku kelompok bentuk aljabar yang pertama dan, ya, ada kata dan, berarti dijumlahkan berarti tambah dengan bentuk aljabar yang kedua. Oke, nah sehingga kita jabarkan, kita buka si kurung ya, 4P ditambah 3 ditambah P dikurang 5. Nah, nampak di sini bahwasanya ada mereka yang
sejenis. Maka kita kumpulkan dia. Nah, ini ada 4P pangkat 1. Di sini ada P pangkat 1. Oke, karena ada sama variabelnya, pangkatnya juga sama, berarti dia boleh kita kumpulkan. Nah, maka menjadi 4P ditambah 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini juga ada konstanta. Ada 3, ada negatif 5. Sehingga kita boleh kumpulkan dia menjadi 3 ditambah negatif 5. Kok negatif 5? Nah, sebelum kalian bertanya, Umi mau buat kalian bertanya dulu ya. Nah, yang dikatakan ini mengapa negatif 5? Negatif di sini ya, ini adalah punyanya si 5. Masih ingat Ananda? Kalau kita mengurang itu artinya sama dengan menjumlah tapi dengan lawannya. Nah, atau kata lainnya negatif itu sebetulnya adalah punyanya si 5. Ya, tanda di depan ini punya angka yang di belakang. Siapa yang punya? Si 5 yang punya. Ya, kenapa? Ini boleh kita tukar menjadi P ditambah negatif 5. Berarti tanda negatif punyanya si 5. Nah, makanya di sini ditambah negatif 5. Masih ingat pelajaran awal daripada bilangan bulat? Oke, insya Allah ingat ya. Nah, maka akan lebih paham lagi. Ya. Oke, nah sekarang sudah kita kumpulkan mereka. Nah, kita sederhanakan mereka. Ingat tadi bahwasanya yang akan kita jumlahkan itu adalah koefisien. 4P koefisiennya 4. P koefisiennya adalah 1. Nah, 4 dan 1 mempunyai variabel P. Sama-sama punya variabel P. Sehingga ya, dia boleh disederhanakan 4 ditambah 1 kali P. Nah, si konstanta juga kita sederhanakan. 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjut. Berarti ini boleh sederhana menjadi 4 tambah 1, 5. 5P dikurang 2. Ya, oke, kita lanjut contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya, kurangkanlah X ditambah 4Y dengan 5X dikurang 6Y. Di sini masih ya, Umi masih menggunakan dua binomial ya, dua bentuk aljabar yang masih binomial. Oke, nah apa-apa, untuk lebih mudah saja, supaya kalian lebih paham. Oke, yang pertama, katanya kalau kalimat redaksinya pun kita harus perhatikan, karena di sini kurangkanlah, berarti ada operasi kurang daripada dua bentuk aljabar ini. Bentuk yang A, ya, X tambah 4Y, dengan bentuk yang kedua, 5X dikurang 6Y. Nah, ini. Ya, ada tanda operasi kurang. Nah, katanya langkah pertama, jabarkan. Katanya. Nah, kita jabarkan artinya kita telah membuka si kurung masing-masing. Ya, 3X ditambah 4Y kurang. Kurang daripada 5X, kurang-kurang atau menjadi positif daripada kurang-kurang, atau ada juga bahasa kalian dahulu di SD, lawan daripada lawan, ya, lawan daripada negatif, positif. Jadilah dia menjadi positif 6Y. Sudah terbuka, sudah dijabarkan, baru katanya kumpulkan suku sejenis. Nah, mana dia? Nah, suku yang sejenis ini, di sini kita temukan bahwasanya ada 3X berpangkat 1, ada negatif 5X berpangkat 1. Sehingga variabel koefisien daripada dua suku itu adalah 3 dikurang 5. Sama-sama mempunyai variabel X. Ya, ditambah di sini ada suku yang juga sejenis, yaitu 4Y pangkat 1, 6Y pangkat 1. Ya, maka di sini karena ada koefisiennya 4 dan koefisiennya 6, sama-sama punya variabel Y. Oke, kita sederhanakan. Maka akan kita temukan nanti 3 dikurang 5, negatif 2X ditambah 10Y. Itulah bentuk yang paling sederhananya atau hasil pengurangan daripada dua buah bentuk aljabar ini. Oke. Nah,
Kita tidak puas dengan soal-soal ya rasanya. Kita akan ingin terus untuk gali contoh soalnya. Namun ingat, kita harus hati-hati dengan redaksi soal. Ya, redaksi soalnya. Ya, karena kadangkala redaksi soalnya juga membentuk kalimat matematika yang berbeda. Nah, contohnya yang ini. Kurangkanlah negatif 5P pangkat 2 ditambah 7 dari, ada kata dari, 2P kuadrat dikurang 4. Nah, gimana jawabnya? Nah, ini spesial, satu soal, satu kalimat seperti ini. Kita misalkan kelompok bentuk aljabar ini dengan A. Negatif 5P pangkat 2 ditambah 7 dengan A. Dari, ada kata dari di sini. 2P kuadrat dikurang 4. Nah, untuk itu ingat katanya, kurangkanlah A dari B, artinya sama artinya dengan B dikurang A. Mana di kelompok bentuk aljabar B tadi, ini dia. Makanya penulisannya agak dibalik gitu. Nah, siapa sih B? 2P pangkat 2 dikurang 4 dikurang dengan A. A itu negatif 5P kuadrat ditambah 7. Oke. Langkah selanjutnya kita sama ya, kita jabarkan dia. Maka kita buka si kurung. 2P pangkat 2 dikurang 4. Lawan daripada negatif 5P kuadrat adalah positif. Ya, jadi 5P pangkat 2. Lawan daripada positif 7 menjadi negatif 7. Udah terjabar. Nah, sekarang apa langkah kita selanjutnya? Kita akan kelompokkan dia menjadi suku-suku yang sejenis. Nah, mana dia suku yang sejenis? 2P pangkat 2, ya, dia mempunyai variabel P pangkatnya 2. Ya, kita kan harus ingat bagaimana mencari mereka yang sejenis. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Pangkat si variabel juga sama. Nah, di mana lagi? 5P pangkat 2. Kenapa? Karena dia sama-sama punya variabel P dengan pangkat 2. Nah, sehingga koefisiennya bisa kita jumlahkan. 2 ditambah 5, P pangkat 2. Nah, yang lainnya ada konstanta negatif 4 dan konstanta dengan negatif 7. Kita sederhanakan mereka. Nah, dapatlah 4P pangkat 2 ditambah negatif 9. Kembali ingatkan, kalau kalian mendapatkan redaksi soal seperti ini, ya, ada redaksi soal seperti ini, tolong diingat lagi, ya. Dia akan menjadi B dikurang A. Oke, insyaallah ingat ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini ada sedikit penyederhanaan. Ini akan menjadi 7P kuadrat dikurang 9. Nah, sekarang untuk membatasi contoh-contoh soal yang tadi ya, kita akan mendapatkan beberapa konsep di sini, bahwasanya ada beberapa sifat daripada operasi penjumlahan ataupun operasi pengurangan. Ya, konsepnya itu kalau dikatakan boleh juga dikatakan dia menemukan sifat lah kita. Ya, sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebetulnya ini dia. Kalau A dikali dengan B ditambah C, artinya sama dengan A dikali B. Nah, kalau boleh dibuatkan nih panahnya nanti ya, panahnya ke sini. Nah, atau panahnya ke sini. Ya, dia ada panahnya, boleh kita buatkan supaya lebih nampak ya. Nah, sekarang buatkan. Nah, dari A kita kalikan kepada B. Ya, dari A kita kalikan kepada C. Nah, oke. Nah, di situ akan kita lihat bahwasanya nah, begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita temukan AB, di sini ada ditambah dengan AC, sementara faktor sekutunya ada A, berarti si A boleh kita keluarkan, letak di luar. Di sini di depannya ada B ditambah C. Oke. Untuk sifat yang kedua, bagaimana kalau untuk pengurangan? Artinya dia sama, sebetulnya ada A dikali B, ya, A dikali negatif C.
nanti ada negatif AC. Ya, kita temukan negatif AC. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bentuk berikutnya boleh sebaliknya ya. AB dikurang AC sama dengan B dikurang C sama-sama dikali dengan A. Sifat-sifat ini ya Nanda nanti akan kita lebih bahas lagi ya, karena di sini ada sifat distributif perkalian dengan operasi penjumlahan ataupun pengurangan dalam bentuk aljabar. Nanti akan kita lebih paham dalam operasi perkalian ataupun bentuk campuran ya. Untuk kali ini kita batasi dulu ya. Kita akan hanya bahas operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, ada lagi bentuk seperti tadi ya soal kita di awal, yaitu mensubstitusikan bilangan pada bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar ini kata mensubstitusi itu artinya kita adalah mengganti ya. Variabel pada bentuk aljabar kita ganti dengan bilangan tertentu. Dengan adanya kita memasukkan atau mengganti variabel ya, variabel yang kita ganti dengan bilangan tertentu, maka bentuk aljabar tersebut mempunyai nilai. Seperti halnya tadi Pak Ihsan. Berapa kardus yang buku yang dibeli Pak Ihsan, kita ketahui kalau N-nya berbeda, nanti nilainya atau berapa buku yang dibelinya juga berbeda. Nah, itulah nilai daripada suatu bentuk aljabar. Nah, proses tersebut biasanya dalam matematika dikenal dengan kata substitusi atau penggantian. Oke, contohnya seperti ini ya. Jika kalian nanti menemukan soal seperti ini, jika A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 1, tentukan nilai 4AB dikurang A kuadrat. Maaf, di sini mungkin kita udah masuk kepada perkalian sedikit ya, karena tadi pun udah ada kita masuk pada perkalian. Umi langsung saja ya, nanti pun kita akan bahas juga dalam perkalian. AB itu artinya adalah A dikali B, atau sama dengan A dot B, atau AB langsung. Oke. Nah, kalau dalam persoalan ini ada 4AB, berarti ada operasi 4 dikali A dikali B dikurang dengan A kuadrat. A kuadrat berarti A kali A ya nak. Nah, berarti kalau kita mensubstitusikan nilai A sama dengan 2, berarti 4 dikali 2 dengan B sama dengan negatif 1, bakal menjadi 4 dikali 2 dikali negatif 1. Nah, A kuadrat kita ganti dengan A kali A, berarti 2 dikali 2. Oke, kita lanjut. Maka dapatlah dia menjadi nilai daripada bentuk aljabar ini adalah negatif 8 dikurang 4 atau negatif 12. Kadangkala soal-soal seperti ini banyak teraplikasi ya, banyak dipakaikan dalam artikan dia itu kita menentukan nilai saja. Makanya jangan kalian takut dengan kata substitusi. Kata substitusi itu artinya mengganti. Umi rasa cukup ya untuk kali ini kita bahas. Insyaallah pada next time ya kita akan masuk pada perkalian, pembagian, perpangkatan dan bentuk-bentuk operasi daripada bentuk aljabar. Ingat Anda, madah dari seorang yang Umi ambil ya, Abu Ubaidah namanya, insyaallah orang bertakwa. Katanya bara yang hilang mungkin dapat ditemukan kembali atau dapat diganti. Tapi kalau waktu yang hilang tidak mungkin ditemukan lagi atau diganti. Nah, dari kata madah ini mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri, bisa memperbaiki penggunaan waktu kita sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Insyaallah mudah-mudahan video ini berguna, bermanfaat dan dapat kita petik hikmahnya ya. Hikmah daripada madah ini sehingga terpakai dalam kehidupan kita dan kita bisa memperbaiki masa depan kita insyaallah. Umi sudahi dengan terima kasih sudah menggunakannya sebagai media pembelajaran. Semoga memperoleh ilmu yang berkat.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.